Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas setidaknya 6 teori konspirasi. Katanya, ini kan namanya teori konspirasi. Bisa benar, bisa salah. Sekali lagi ya, teori namanya kan teori konspirasi. Yang bisa benar, bisa salah. Yang menyebabkan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi ada 6 teori nih katanya nih. Ya, kita dengarkan saja ya. Dari semuanya itu nanti Anda simpulkan sendirilah ya. Saya senyum-senyum aja gitu ya. Saya sudah mengumpulkan 6 ini nih, 6 teori. Ya. Oke, yang pertama. Teori konspirasi pertama. Yang katanya nggak pernah diungkapkan ke masyarakat. Sebenarnya katanya FIFA itu sudah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena tragedi Kanjuruhan. Ya, Anda ingat ya tragedi Kanjuruhan di mana di situ petugas keamanan menembakkan gas air mata sehingga orang pada berhamburan, susah keluar, terus kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Kan baru-baru ini juga sudah disidang gitu ya. Nah, gara-gara itu katanya ya. Nah, tragedi itu terjadi 1 Oktober 2022. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan yang lalu. Ya. Nah, gara-gara itu, jadi dianggap Indonesia tidak bisa menjamin keamanan jika Piala Dunia U20 dilaksanakan di Indonesia. Karena tragedi Kanjuruhan katanya. Katanya FIFA sudah lama mencoret Indonesia gara-gara tragedi Kanjuruhan 6 bulan yang lalu. Menurut Anda masuk akal nggak? Kalau menurut saya, bullshit. Kenapa saya bilang bullshit? Satu, tragedi Kanjuruhannya, sebenarnya saya nggak boleh ngomong bullshit ya. Kan tadi katanya teori ini bisa benar, bisa salah. Artinya, bisa aja dia benar dong. Tapi langsung saya bantah, bullshit. Karena kalau benar gara-gara tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, mengapa FIFA masih menjadwalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali pada tanggal 31 Maret 2023? Ya, kira-kira seminggu yang lalu harusnya ada drawing Piala Dunia U20 di Bali. Drawing itu pengundian posisi lah, misalkan Israel di grup apa, Indonesia di grup apa, dan negara anu di grup apa, itu namanya drawing. Itu dijadwalkan FIFA di Bali 31 Maret. Kalau memang FIFA mencoret Indonesia, seharusnya sudah diumumkan sejak beberapa waktu yang lalu dong setelah tragedi Kanjuruhan. Nyatanya surat FIFA itu baru muncul menjelang akhir Maret 2023. Artinya, teori konspirasi pertama bahwa tragedi Kanjuruhan itulah yang membuat FIFA mencoret Indonesia, bullshit. Nggak benar. Kalau memang gara-gara tragedi Kanjuruhan, kenapa masih dijadwalkan drawing di Bali 31 Maret 2023 yang akhirnya batal karena Iwayan Koster menolak? Mulai jelas ya, itu satu, terbantahkan. Teori konspirasi pertama terbantahkan. Kedua, ini lebih stupid ini. Lapangan belum siap katanya. Jadi FIFA mencoret karena lapangan yang ada mungkin di Jakarta, di Solo, di Bali, dan di beberapa daerah lainnya belum siap. Makanya FIFA mencabut. Saya katakan ya, teori konspirasi kedua ini juga bullshit. Karena kenapa? Jelas FIFA mencabut Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang nanti gitu, yang kemungkinan mau dikasih ke Indonesia katanya. Itu jelas karena Peru fasilitasnya tidak memadai. Nah, itu jelas alasannya bahwa Peru itu dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dicabut jauh hari. Itu kan masih beberapa tahun lagi kan, sudah dicabut sekarang karena fasilitasnya nggak siap. Lah,
FIFA mau adakan drawing di Bali 31 Maret 2023, bagaimana mungkin bilang lapangan belum siap? Ya, nggak mungkin dong dia melakukan drawing pada 31 Maret. Ya, yang batal ya gara-gara Iwayan Koster menolak kedatangan tim Israel. Oke, jadi teori konspirasi kedua batal, bullshit. Ketiga, karena Ganjar mau melindungi Jokowi katanya. Ganjar siapa gitu ya? Cuman seorang gubernur, mestinya gubernur itu tunduk sama presidennya, bukan sama ketua partainya atau kepada partainya deh. Nggak bisa. Mau melindungi Jokowi apa? Mau melindungi apa? Oh, ada Permenlu katanya kan? Di wawancara dengan Najwa Shihab, dia menyebutkan itu. Ya, di podcast Narasi juga saya bahas lah ya. Di konten saya Anda cari saja. Ada Permenlu di mana peraturan Menteri Luar Negeri itu melarang pengibaran bendera, pengibaran menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Kata Kemenlu soal Permenlu yang disebut oleh Ganjar yang melarang delegasi Israel ini. Itu cuman untuk Pemda. Maksudnya apa? Begini ya. Kalau di berita CNN ini dikatakan Kementerian Luar Negeri gara-gara disebut-sebut gitu ya oleh Ganjar Pranowo bilang melarang ini, betul ada peraturan Menteri Luar Negeri. Catat ya, peraturan Menteri Luar Negeri. Ya, saya bukan memandang rendah sebuah peraturan Menteri Luar Negeri ya. Nomor 3 tahun 2019. Catat tahun 3 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri dengan pemerintah daerah. Hubungan luar negeri ya dengan pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah. Artinya kalau itu skalanya cuma daerah, betul Permenlu itu berlaku. Tapi kalau itu skalanya nasional, tidak bisa dipakai sebagai acuan ya. Iya, untuk pemerintah daerah. Ini kan skalanya nasional, pemerintah yang mengendorse, dilakukan secara nasional ya. Itu sifatnya cuma pedoman, kata orang dari Kementerian Luar Negeri, ya. Jadi dikatakan hanya untuk Pemda, bukan kerangka internasional. Jadi, excuse-nya Pak Ganjar dimentahkan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi, teori konspirasi ketiga, ya ini mungkin kurang cocok kalau disebut teori konspirasi ketiga. Atau alasan ketiga lah ya. Nggak masuk akal. Oke? Kemenlu yang bilang lo ya, bukan saya. Saya cuman memberitahu Anda. Keempat, katanya karena Iwayan Koster takut kerusuhan bom Bali terulang. Kalau Iwayan Koster mengkhawatirkan kasus bom Bali terulang, artinya dia meragukan TNI dan Polri sanggup menjaga keamanan ketika Piala Dunia U20 itu diselenggarakan di Bali. Ini kan seperti menganggap rendah gitu ya. Mohon maaf ya Pak Koster ya. Anda seperti nggak percaya dengan Badan Intelijen Nasional ya, kemampuan TNI dan Polri dalam menjaga Piala Dunia Internasional U20. Seakan-akan nggak mampu nih orang keamanan kita. Nanti bom Bali terulang nih. Iya kan? Astaga. Dan ini kan skala nasional ya, keputusan pemerintah harusnya gubernur tuh tunduk sama presidennya gitu. Bukan dia bikin peraturan sendiri gitu. Ini kan bukan United States of Indonesia ya. Kalau United States of America, betul, California bisa bikin aturan sendiri. Ya. Texas bisa bikin aturan sendiri. Ya, yang mungkin bertentangan dengan itu pun juga ada rambu-rambu juga, nggak bisa sembarangan begitu, ya. Nah ini masa Pemda, pemerintah daerah, bisa mengalahkan pemerintah pusat? Ini menurut saya luar biasa. Oke, lanjut. Ini kata Hasto ya, Sekjen PDIP. Nah Hasto bilang apa? Hasto bilang bahwa ini di Kompas ya. Kompas ini yang bilang ya, Kompas bilang 2 hari yang lalu, tanggal 6 April ya,
Judul beritanya, Sekjen PDIP ya Hasto lah, mendapat info Indonesia dianggap langgar etik oleh FIFA. Info dari mana? Nah, di sini kalau Anda baca di Kompas ya, di sini dikatakan bahwa Indonesia dianggap melakukan pelanggaran etik serius oleh FIFA. Astaga toh, ini FIFA sudah memutuskan untuk melakukan drawing 31 Maret lalu. Kalau melanggar etik, kenapa dijadwalkan drawing itu? Dia bilang sini ya, dia dapat informasi A1 karena Indonesia melakukan pelanggaran etik serius dari FIFA. Saya mohon maaf kalau saya salah. Ya, Anda salah lah, ya. Kenapa? Di sini dia bilang ada 3 hal yang dilakukan Indonesia dan dianggap melanggar etik oleh FIFA. Pertama, karena sikap X, karena dia sudah tidak menjabat sekarangnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang mengumumkan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendahului FIFA. Sekarang Pak Amali menjadi wakilnya Pak Erik sebagai ketua PSSI. Jadi kata Hasto, kecepatan umumnya. Kalaupun benar kecepatan, drawing itu nggak dijadwalkan akhir Maret. Lah kenapa sekarang ada teori konspirasi? Karena tersinggung FIFA, karenanya kecepatan diumumkan ya. Mengumumkan ya, saking senangnya katanya ya. Pelanggaran etik kedua kata Hasto, berkaitan dengan ditunjuknya Arya Sinulinga sebagai Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, tapi di sini katanya Hasto tidak menjelaskan alasan mengapa penunjukan Arya dianggap menjadi masalah oleh FIFA. Lah, Arya ditunjuk sebagai komite eksekutif, apa hubungannya dengan pembatalan Piala Dunia? Tapi di sini kan dikatakan Hasto tidak menjelaskan. Ya, ini kan namanya teori konspirasi ya. Dia bilang juga, saya mohon maaf kalau salah. Ya, emang salah sih. Ketiga katanya. FIFA geram lantaran PSSI melalui Arya lebih dahulu mengumumkan bahwa FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang semestinya digelar pada 31 Maret. Ini kan nggak konsisten dengan yang nomor 2 dong ya. Arya tidak mengumumkan. Arya cuman bilang, Anda ceklah semua yang ada di internet gitu ya. Waktu Pak Erik di Doha ketemu dengan ketua FIFA, siapa namanya gitu ya, kan sudah dikasih tahu bahwa ini batal. Arya pun masih belum bilang dibatalkan. Ini kita mendapatkan berita yang tidak baik. Tapi saya baca berita Arya nggak bilang. Lah, kalau memang pun Arya bilang FIFA batal, kan memang sudah disebutkan ke Pak Erik waktu di Doha. Kenapa dibilang baru sekarang? Karena tersinggung FIFA-nya. Ya? Astaga. Jadi inilah yang menyebabkan Piala Dunia dibatalkan. Ini lucu. Ya? Lucu buat saya. Sorry ya, Pak Hasto. Boleh dong saya berpendapat. Kemudian, nomor 6. Nomor 6 ini juga seru karena belakangan dibahas. Ini katanya memperebutkan GBK. Saya bingung, kenapa kok Piala Dunia ini gara-gara memperebutkan gelora Bung Karno. Jadi begini katanya. Ya, ultanya PDIP, ya, yang waktu 10 Januari, itu rencananya mau dilakukan di GBK katanya. Tapi waktu itu batal. Ada 2 versi. Versi pertama karena katanya ada pertandingan. Versi kedua karena sedang ada renovasi. Ya nggak tahu dah yang mana yang benar. Pokoknya nggak bisa dipakai. Akhirnya mereka merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Yang 10 Januari 2023. Ya awal bulan tahun ini ya. Di JE Expo Kemayoran. Dan saya sudah nonton videonya Ibu Mega marah-marah. Harusnya ini adanya di GBK, tapi karena GBK itu nggak bisa ada ini, ada itu, gitu ya. Ibu Mega juga nggak sebut secara eksplisit ada apa di GBK itu. Maka tidak bisa. Tapi nanti konsolidasi 1 Juni harus di GBK. Kalau nggak, awas katanya. Jadi Ibu Mega ngancem bahwa tanggal 1 Juni konsolidasi PDIP harus ada di GBK, gitu ya. Tapi ternyata konsolidasi 1 Juni 2023 tetap tidak bisa dilakukan di GBK. Ya. Pada tanggal 28 Januari, Sekjen PDIP Pak Hasto lagi bilang bahwa konsolidasi PDIP 1 Juni 2023 batal di GBK karena
pada saat itu ada perhelatan Piala Dunia U20 sampai tanggal 17 Juni. Artinya PDIP sampai pada tanggal 28 Juni aware bahwa pada tanggal 1 Juni sampai 17 Juni akan ada perhelatan Piala Dunia U20. Jadi kalau dibilang tadi Indonesia melanggar kode etik, ya enggak dah. Karena dia tahu kok tanggal 1 Juni sampai 17 Juni ada perhelatan Piala Dunia di GBK. Jadi konsolidasi PDIP dimundurkan menjadi 24 Juni 2023. Jadi mau nggak mau harus ngalah dari Piala Dunia U20 karena dipakai GBK itu. Ada yang berteori, nah sekali lagi ya, ini teori bisa benar bisa salah. Saya no comment lah yang nomor 6 ini. Gara-gara itu kesal nih ya, nggak bisa pakai GBK 2 kali. Ya akhirnya supaya bisa pakai GBK, kata teori ini loh ya, harus batal ini Piala Dunia. Ini katanya teori kan, teori. Katanya, ini bukan teori saya loh, yang saya dengar. Jadi itulah kira-kira 6 teori konspirasi mengenai gagalnya Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia dan dicoretnya Indonesia oleh FIFA. Oke? Itu saja deh ya yang saya kumpulkan dan saya bisa share kepada Anda semua. Anda boleh nggak setuju sama apa yang saya sampaikan, silakan komen ya. Mau bully saya juga silakan ya. Tapi kalau bully Anda menjurus ke fisik segala macam, ya Anda saya blok, oke? Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.